terjadi pada dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Berlaku juga pada seluruh dunia, dikarenakan pandemi. Apa kabar sekolah? Mari bangkit bersama. Ayo kita bergandengan tangan dan bergotong royong. Gotong royong bukan seperti mantra sakti, tetapi lebih kepada panggilan untuk peduli. Hari ini saya di kantor Dinas Pendidikan Kota Batam. Saya mewawancara Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Bapak Henry Aluan. Ini Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Batam. Saudara, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Itu kata Nelson Mandela. Hari ini kita berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Bapak Henry Aluan. Apa kabar, Pak Henry? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita akan ngobrol lebih banyak dan lebih mendalam tentang dunia pendidikan khususnya di Kota Batam. Pak Henry, bagaimana kondisi secara umum pendidikan pasca pandemi? Baik, terima kasih. Saat ini pasca pandemi COVID-19, dunia pendidikan Kota Batam, kita ketahui sekarang sistem pembelajaran kita sudah melaksanakan 100% pembelajaran. Jadi tidak lagi kita laksanakan sistem daring seperti yang sudah sebelumnya. Ya. Karena memang kita ketahui, alhamdulillah, ya mudah-mudahan di Kota Batam juga terkait dengan pandemi ini sudah enyah lah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita sudah bisa dikatakan endemi lah. Jadi tidak pandemi lagi, karena memang kita semuanya sudah divaksin. Baik mungkin orang tua, masyarakat, termasuk anak-anak sekolah di SMP dan SD ini sudah dilakukan vaksin. Pak Henry, apa yang paling Bapak rasakan kesulitan ketika pandemi itu menyerang dunia dan Kota Batam? Apa saja kesulitan bagi dunia pendidikan? Ya, memang sejak pandemi ini masuk ke Kota Batam, ini perubahan sistem pembelajaran. Memang kami rasakan betul di awal tahun 2020 lah. Pada saat itu Menteri Pendidikan menyatakan bahwasanya sistem pembelajaran tidak boleh dilaksanakan secara tatap muka. Dan ini menjadi permasalahan bagi kita, sistem pembelajaran seperti apa yang kita buat. Mau tidak mau memang harus kita lakukan secara daring. Pembelajaran secara daring ini bagi guru-guru ini merupakan hal baru yang selama ini semenjak kita masih kecil sekolah sampai di tahun 2020 itu, awal 2020 itu memang kita tidak pernah melaksanakan proses pembelajaran secara daring ini. Makanya saya sampaikan istilah virtual, istilah Zoom ini baru kita kenal pada saat pandemi. Tapi itu harus kita laksanakan. Jadi memang pada saat itu guru pun harus belajar terkait dengan teknologi. Pembelajaran secara daring ini tidak gampang karena tidak langsung tatap muka dengan anak-anak. Kita laksanakan tatap muka dengan anak-anak aja, kita ketahui bagaimana kualitasnya. Apalagi pembelajaran sistem daring kita laksanakan kalau fasilitas orang tua di rumah tersedia.
Kalau tidak tersedia fasilitasnya, seperti apa kita laksanakan? Nah, ini masalah besar bagi kita pada saat pandemi ini melanda Indonesia, terkhusus di Kota Batam. Kita laksanakan proses pembelajaran daring ini memang kendala besar bagi kita semua. Sampai-sampai kementerian itu menyiapkan dana atau anggaran untuk paket internet untuk anak-anak. Kota ya. Pada saat itu siap untuk. Ya, ini dalam rangka mendukung proses pembelajaran. Tapi secara perlahan kita bisa lalui itu, dan sampai pada akhirnya saat ini kita sudah kembali belajar normal seperti biasa, belajar tatap muka. Pak Edi, kadang-kadang kita juga bertanya ya, oke lah kuota disediakan, tapi masih banyak ya orang tua yang kesulitan di teknologi handphone. Misalnya dia punya handphone center yang itu nggak bisa dipakai untuk belajar daring. Ini gimana cara? Apa keluhan-keluhan orang tua dan guru waktu itu? Ya, itu yang saya sampaikan tadi dari awal. Jadi memang ada 3 kriteria ya. Ada 3 kriteria yang kondisi sosial orang tua. Yang pertama, orang tua yang berkemampuan. Mereka punya wifi di rumah, punya laptop di rumah, anak belajar secara daring melalui virtual, melalui Zoom, itu tak jadi masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua hanya memiliki handphone pintar, tetapi masalah terkait dengan data internet. Kuota, karena orang tua harus terus membeli kuota-kuota internet. Itu yang kedua. Mungkin masih bisa pembelajaran dilaksanakan apakah melalui WA segala macam, walaupun tidak bisa Zoom, tapi melalui WA segala macam, bisa kirim gambar dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada yang hanya memiliki handphone center. Nah, ini tidak bisa kirim WA. Kalau SMS kan terbatas, katanya terbatas. Itu yang ketiga, yang hanya memiliki handphone center. Ada juga orang tua yang tidak memiliki sama sekali. Ini kondisi di Kota Batam ya tidak bisa kita katakan orang tua memiliki sarana operasional itu semua. Ada yang tidak memiliki sama sekali. Kadang-kadang handphone satu di rumah tapi dibawa orang tuanya bekerja. Jadi seperti apa? Jadi terpaksa memang kita lakukan pembelajaran yang tidak memiliki sama sekali. Mereka terpaksa harus antar jemput. Jadi mereka datang ke sekolah, ambil materi, bawa pulang, belajar di rumah, besok antar lagi. Nah, tetapi itu dilaksanakan secara protokol kesehatan yang ketat. Kalau Batam mungkin kita sudah tidak ragu dengan jaringan internet Pak Henry, tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah di internet di pulau-pulau? Apakah masih bisa lancar dalam pembelajaran daring ini? Ya, baik. Terkhusus di hinterland, kemarin memang kami berikan sedikit kemudahan. Jadi pada saat awal-awal 2020, surat dari kementerian itu menyatakan pelajaran tidak boleh secara tatap muka. Di daerah hinterland pun kita laksanakan seperti itu. Cuman kalau di daerah hinterland kan jumlah siswanya tidak sebanyak seperti di kota. Jadi kalau di daerah hinterland itu jumlah siswa per sekolah itu ya kadang-kadang mungkin cuma sekitar 200-an. Satu kelas itu isinya 15 orang. Jadi di daerah hinterland itu sistem pembelajarannya awal-awal kemarin itu dilaksanakan secara daring, tetapi karena tidak ada fasilitas internet, mereka memang belajarnya seperti yang saya sampaikan yang keempat tadi. Mereka datang ke sekolah, ambil bahan, ambil materi, pulang ke rumah, belajar di rumah, besok antar lagi. Atau ada juga guru yang berkunjung ke... Ada guru yang berkunjung ke tempat-tempat tertentu. Jadi misalkan anaknya yang tidak memiliki fasilitas itu, ya gurunya yang berkunjung ke suatu tempat. Misalkan di suatu pedesaan ada ruang pertemuan siswanya, ada mungkin sekitar 20 orang. Gurunya memang harus kita sebut dengan guru kunjung. Guru yang biasa. Pak Henry, apa hikmah yang Bapak temukan di balik semua kesulitan di zaman pandemi dalam proses belajar mengajar itu? Yang paling penting hikmahnya sekarang ini kita sudah melek IT. Tidak melek semelek apalah maksudnya, tapi paling tidak para guru lebih banyak memahami dan mempelajari sistem
komputer, kemudian IT, kemudian menggunakan internet, yang selama ini mereka walaupun menggunakan HP pintar, tapi kadang-kadang hanya telepon, hanya untuk CS. Tapi dengan pandemi ini orang tua sudah bisa mendownload. Kurang lah gapteknya ya. Agak kurang lah gapteknya. Orang tua di rumah juga demikian, anak-anak juga demikian. Jadi anak-anak yang selama ini memang mungkin terbatas karena keberadaan handphone, laptop, tapi dengan kondisi pandemi yang memaksa kita harus belajar secara digital, secara IT, paling tidak itu yang menjadi hikmahnya. Jadi kita lebih memahami terkait dengan perkembangan IT yang ada di Batam. Ada juga ketika pandemi sedang tinggi-tingginya angka COVID itu Pak ini, sehingga orang memang tidak bisa kemana-mana dan belajar di rumah. Banyak orang tua yang mengatakan, ternyata jadi guru itu susah, mendampingi anaknya belajar itu susah. Apa yang Bapak lihat dengan ini? Ya itulah yang diketahui orang tua pada akhirnya. Jadi yang selama ini memang orang tua menganggap pekerjaan guru itu ya mungkin dipandang sebelah mata. Sementara guru berhadapan dengan anak yang jumlah siswanya mencapai 36 sampai 40 satu kelas, memang harus dihadapi. Tetapi orang tua menghadap anak yang mungkin 3 sampai 4 orang saja, kadang-kadang malah pada saat pandemi kemarin itu laporan dari KPIID malah banyak kekerasan terhadap anak di rumah pada saat itu. Gitu baik. Iya, banyak kekerasan terhadap anak di rumah pada saat itu. Karena nggak sabar menghadapi anak. Dan mereka tahu betapa selama ini guru menghadapi anak-anak mereka di sekolah yang jumlahnya banyak. Itu yang merupakan bagian daripada hikmahnya juga lah. Jadi orang tua sadar bahwa itu pekerjaan guru yang dihadapi keseharian. Pak Henry, berapa jumlah sekolah Pak ya yang di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Batam yang Bapak urus selama ini? Sampai saat ini kita terdiri dari 3 bidang ya, 3 jenjang. Ya. Yang pertama PAUD, yang kedua jenjang SD, dan yang ketiga jenjang SMP. Kalau MTS itu di bawah Kementerian Agama, SMA, SMK itu di bawah Dinas Pendidikan Provinsi. Khusus untuk PAUD saja, ini saya hanya data yang saya masih ingat itu TK saja. Karena PAUD ini ada 4. Ada TK, ada KB, kelompok bermain, ada TPA, Taman Pendidikan Anak, ada SPS, Satuan Pendidikan Sejenis. Ya. Jadi yang pendidikan formal itu hanya TK. Jumlah TK di Kota Batam ini ada 416. Jumlah TK, negeri dan swasta. Kemudian jumlah SD itu berjumlah 374, SD negeri dan swasta. Kemudian jumlah SMP ada 197. Jadi jumlah satuan pendidikan TK, SD, SMP, negeri, swasta ada 987. Itu termasuk yang hinterland juga? Termasuk yang hinterland. Belum termasuk sekolah yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. Ada MI, ada RA, ada MTS. Ini belum termasuk. Kemudian belum termasuk SMA, SMK. Jadi di bawah wewenang kami, Dinas Pendidikan Kota, ada 987 satuan pendidikan. TK, SD, dan SMP, negeri dan swasta. Itulah yang kita kelola, kita bina, kita bimbing bagaimana proses pembelajarannya. Itu satuan pendidikan. Jumlah siswa kita bisa bayangkan. Saya memang tidak ingat pasti, tapi jumlah siswa kita mulai dari TK tadi, SD, SMP itu mencapai plus minus 200.000 serta didik. Biasa. Pak Henry, ini kan sekarang juga terjadi perubahan di kurikulum ya, dengan Merdeka Belajar. Apa kendalanya yang Bapak hadapi untuk menerapkan kurikulum yang diterapkan sekarang? Ya, saya sampaikan bahwasannya memang di tahun 2021 ya, 2021 kita Kota Batam menjadi pilot project pelaksanaan program sekolah penggerak. Jadi di tahun 2021
itu ada 16 satuan pendidikan, TK 2, kemudian SD 8, kemudian SMP ada 6. Ada 16 satuan pendidikan oleh program daripada kementerian itu harus melaksanakan program sekolah penggerak. Program sekolah penggerak ini bukan hanya ditunjuk, tetapi seleksi kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolahnya dilakukan seleksi, kepala sekolah mendaftar sendiri, kemudian dilakukan seleksi, kemudian ditentukanlah yang saya sampaikan tadi 16 satuan pendidikan yang ditunjuk, yang di SK-kan oleh Menteri sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Program sekolah penggerak ini tujuan akhirnya untuk menjadikan siswa ini memiliki profil Pancasila. Jadi kita kenal istilahnya itu sekarang ini profil pelajar Pancasila. Jadi siswa yang memiliki kemampuan, kalau dia hebatnya sains, hebatnya sosial, mereka memiliki jati diri Pancasila. Jadi itu yang harus dilaksanakan. Sistem pembelajarannya juga sekarang ini sudah berubah, kurikulumnya tidak lagi mereka ini melaksanakan kurikulum 2013, karena kurikulum terakhir kan kurikulum 2013. Ya. Jadi sekolah penggerak ini mereka harus melaksanakan kurikulum merdeka namanya. Kurikulum merdeka ini memberi seluas-luasnya kepada guru dan anak belajar secara beda dengan kurikulum 2013. Jadi kurikulum mandiri ini memang membuka wawasan seluas-luasnya kepada guru dan kepada anak untuk mencari sendiri, mengeksplorasi sendiri ilmu-ilmu yang ada supaya mereka ini bisa mengembangkan kompetensinya. Jadi tidak lagi zaman dulu mereka hanya menerima dari guru. Sekarang ini mereka bisa mencari sendiri, tetapi memang guru-gurunya memang harus dilatih. Ya, jadi tidak lagi sistem pembelajaran guru dengan paradigma lama. Sekarang ini mereka harus membuka wawasan anak, mereka menemukan sendiri, mereka mencari sendiri, dibimbing oleh para guru. Tentunya guru-gurunya juga dilatih, khusus untuk sekolah penggerak. Di tahun 2022, kita angkatan kedua ada 40 yang dihasilkan oleh Menteri sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Namun pada akhirnya nanti seluruh sekolah yang ada di Indonesia ini, termasuk di Kota Batam juga, semuanya nanti diharapkan akan melaksanakan kurikulum merdeka. Ya, demikian. Saudara, menarik sekali bicara soal pendidikan, khususnya Kota Batam. Untuk mengetahui lebih dalam, kita simak dan ikuti terus podcast. Tuah negeri di kota Madani, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rudi, Wali Kota Batam, bersedia dan mendukung program sekolah penggerak. Kami berkomitmen untuk membuat kebijakan daerah dan menyediakan anggaran untuk sekolah dan SDM lainnya. Semoga dengan adanya program ini dapat meningkatkan kompetensi SDM dan layanan pendidikan di Kota Batam. Kalau berkaca, pakailah cermin. Sambil bersisir, berdiri tegak. Tentu kami punya komitmen untuk mendukung sekolah penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, banyak perubahan-perubahan terjadi dalam dunia pendidikan dengan kurikulum baru yang diterapkan pemerintah. Nah, misalnya soal sekolah penggerak, merdeka belajar, dan kita akan tanyakan lagi ke Pak Hendy Alwar sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam. Seperti apa Pak sebenarnya konsep besarnya sekolah penggerak ini? Baik, konsep daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya ini ingin merubah paradigma sistem pembelajaran.
Kalau yang dulu para guru memberi dan siswa menerima. Tetapi inginnya pemerintah, ini siswa tidak hanya sekedar menerima, tapi juga aktif. Siswa yang aktif, yang mengeksplorasi, yang menemukan sendiri ilmu-ilmu dari bimbingan para guru. Maka tadi saya sampaikan di Kota Batam, di angkatan pertama kita ditunjuk oleh Menteri, SK Menteri, ada 16 sekolah sebagai pilot project pertama di Provinsi Kepri sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Ini tentunya butuh dukungan dari pemerintah. Kami kemarin bersama LPMP, pada saat itu namanya LPMP, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Kami menghadap Wali Kota Batam menyampaikan program daripada pemerintah terkait dengan sekolah penggerak ini. Ini mendapat sambutan baik dari Wali Kota Batam. Mendapat sambutan baik dari Wali Kota Batam. Memang Wali Kota Batam mendukung. Loh, ada MOU antara kementerian dan pemerintah daerah yang ditandatangani oleh Wali Kota Batam. Wali Kota Batam sangat mendukung dan perhatian terhadap kualitas pendidikan yang ada di Kota Batam. Malah Wali Kota Batam menginginkan ke depan orang datang ke Kota Batam ini tidak hanya mengunjungi pariwisata, tetapi beliau juga berharap ingin orang luar datang ke Kota Batam ini ingin melihat bagaimana pendidikan di Kota Batam. Itu cita-cita besar daripada Wali Kota Batam yang harus kami sebagai pelaksana pendidikan ini merealisasikan itu. Ini juga Pak Henry, setiap tahun ya ada seperti masalah klasik yang selalu berulang ketika penerimaan siswa baru yang tidak diterima, kemudian mereka mengeluh dan komplain dan sampai melapor ke Pak Wali juga kalau anaknya diterima di sekolah. Mungkin banyak orang lupa bahwa penduduk Batam ini kan meningkat secara eksponensial tuh, pertumbuhan penduduknya cukup tinggi selama ini dan itu menyebabkan munculnya baby boom. Usia-usia penduduk dan anak-anak juga butuh sekolah. Bagaimana caranya pemerintah khususnya dinas pendidikan mengatasi ini, Pak? Baik, ini terkait dengan penerimaan siswa baru setiap tahun berulang. Karena memang kita sadari permasalahan ini bukan hanya ada di Kota Batam. Permasalahan ini ada di Indonesia. Memang pemerintah sampai saat ini, selain pemerintah sendiri yang melaksanakan pendidikan dengan dibangunnya sekolah-sekolah negeri, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, tapi pemerintah juga memiliki mitra dari pihak-pihak swasta untuk membangun sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Terkhusus di Kota Batam, sekolah tidak hanya terdiri dari sekolah negeri. Sekolah, ada sekolah yang dilaksanakan oleh masyarakat yang kita kenal dengan sekolah swasta. Kami sampaikan bahwasanya di Kota Batam ini kondisinya keberadaan sekolah negeri SD itu ada 141. Sementara sekolah yang didirikan oleh masyarakat yang kita kenal dengan sekolah swasta itu ada 233. Dua kali lipat keberadaan sekolah swasta. SMP juga demikian. SMP kita negeri hanya 65, tapi SMP swasta ada 132 jumlah. Jadi jumlah satuan pendidikan negeri berbanding dengan satuan pendidikan swasta itu 1:2. Jadi kalau untuk daya tampung negeri dan swasta itu tidak masalah, cukup. Keberadaan sekolah negeri dan swasta untuk menampung apakah mau masuk ke satuan pendidikan SD atau satuan pendidikan SMP. Cuman kondisi saat ini orang tua berlomba-lomba dan memaksakan diri untuk masuk ke sekolah. Sehingga memang tahu dan sadar kita bahwasanya prasarana pendidikan negeri itu terbatas. Jadi memang makanya ada seleksi. Ada seleksi masuk SD kah, mau masuk SMP kah, itu ada seleksi. Karena keberadaan sekolah negeri itu terbatas. Kalau seandainya memang semuanya
bisa diatasi di sekolah negeri, kan tak perlu seleksi. Nah, itu bukan hanya di Batam, juga di Indonesia juga begitu, ada seleksinya. Kalau masuk SD, itu seleksinya umur. Jadi prioritas umur 7 tahun. Di bawah 7 tahun seleksinya. Kalau seandainya mungkin tidak tertampung di sekolah negeri, tentunya sekolah swasta ada. Masuk SMP juga demikian. Sekarang khusus untuk masuk SMP, sekarang sudah tidak lagi sistem seleksi nilai, tetapi seleksi jarak. Makanya kita kenal dengan sistem zonasi. Jadi jarak yang terdekat dengan sekolah itu, itulah yang akan kita seleksi anak-anak mana saja. Jumlah misalkan dalam satu kawasan. Dalam satu kawasan itu SD negeri daya tampungnya cuma 100 misalkan. Tetapi anak-anak yang mau masuk ke sekolah negeri itu ada 200. Tentu kita lakukan seleksi, tidak akan mungkin semua kita terima. Karena tidak akan mungkin mau belajar di mana. Karena kemampuan daya tampung terbatas. Namun di sekitar situ ada sekolah-sekolah swasta. Maka di sekolah negeri kita lakukan seleksi jarak. Mana jarak yang paling dekat dengan sekolah, kalau seandainya kuotanya 100, seleksilah jaraknya. Nah, kalau seandainya di luar seleksi itu, mulai dari 101 misalkan, karena daya tampungnya 100 tadi. Jadi mulai 101, ya mau tidak mau, orang tua juga harus berpikir, tidak hanya di sekolah negeri bisa bersekolah, di sekolah swasta juga bisa bersekolah. Namun keadaan saat ini, memang sekolah negeri, mulai SD, SMP itu memang gratis. Tetapi sekolah swasta ya memang berbayar. Itulah dia, karena sekolah ini dilaksanakan oleh masyarakat. Mereka butuh operasional, butuh gaji guru. Tetapi begitulah kenyataannya di Kota Batam. Karena memang daya tampung sekolah negeri itu terbatas. Makanya wali kota juga sering mengimbau bagi orang tua yang merasa mampu, merasa kuat menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta, silakan dan bantu pemerintah menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Tetapi kalau memang betul-betul tidak mampu dengan keadaan ekonomi, sosialnya yang mungkin terbatas, ya ini silahkan masuk ke sekolah negeri. Ini memang kita mau tidak mau harus berikan pemahaman kepada orang tua. Bagi orang tua yang mampu, bantu pemerintah menyekolahkan anak-anak di sekolah swasta. Tapi keluhan juga datang dari sekolah-sekolah swasta, Pak Hendri. Artinya mereka juga sekarang kesulitan untuk mendapatkan siswa baru. Karena orang satu berlomba ke negeri tadi, karena faktor biaya itu. Apakah memang relatif tinggi Pak biaya sekolah swasta itu? Sehingga itu tidak jadi pilihan? Saya rasa tidak. Makanya saya bilang tadi, keberadaan sekolah negeri dengan sekolah swasta ini satu berbanding dua. Jadi, satu sekolah negeri, dua sekolah swasta di sekitarnya. Jadi, kalau seandainya memang berlomba-lomba masuk ke sekolah negeri, jelas daya tampungnya terbatas. Memang harus masuk ke sekolah swasta. Dengan kondisi sekolah swasta berbayar, memang ini menjadi suatu kendala bagi orang tua. Namun, saya sampaikan pada kesempatan ini, sebenarnya orang tua juga tidak memikirkan masalah biaya, tetapi kualitas sekolah. Jadi sekolah swasta juga kalau memiliki program-program unggul, tidak ada masalah sebenarnya, jadi pilihan tetap. Iya, sekolah-sekolah unggul dan kualitas sekolahnya bagus, malah orang tua tidak masalah. Contoh sekolah-sekolah yang berbentuk Islam terpadu. Sekolah-sekolah Kristen khusus yang bagus, macam Yesudarso saya sebutlah. Ya mungkin promosi boleh tak ya di sini ya. Ya mungkin nanti di hanya Yesudarso sebenarnya global, kemudian Mondia, banyak sekolah swasta yang sebenarnya juga cukup bagus. Cukup bagus dan mereka tidak bermasalah dengan keberadaan siswanya. Malah sekolah-sekolah terpadu ini kami sering sampaikan, pokoknya mulai Januari silakan terima siswa, jaring siswa. Nah, sekolah-sekolah tertentu itu bulan Maret, bulan April mereka sudah close, sudah tutup, sudah tak terima siswa lagi, sudah membludak siswanya. Tapi Pak Hendri, sebenarnya kan sekolah swasta itu kan di bawah binaan Dinas Pendidikan juga. Apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan kualitas tadi? Ya, itu makanya kami sering sampaikan, kami sering sosialisasikan ke sekolah. Sekolah swasta ini bukan merupakan artinya itu pilihan kedua. Tinggal tergantung sekolah swasta bagaimana mereka melakukan inovasi-inovasi sehingga menjadi daya tarik orang tua untuk menyekolahkan sekolah. Anak sekolah di situ aman, anak sekolah di situ berkualitas, itu menjadi pilihan orang tua. Kami sering sampaikan sosialisasi kepada yayasan-yayasan juga agar mereka terus melakukan inovasi-inovasi terkait dengan peningkatan dan promosi dan promosi ya. Promosi juga penting. Yang paling penting itu kualitas sekolah.
Dan mereka memiliki gedung yang bagus, mereka memiliki sarana prasarana yang lengkap, kemudian guru yang bagus, kemudian juga tentunya kualitas akan menyertai itu. Kalau seandainya memang mereka sudah memiliki sarana prasarana seperti itu. Tapi kalau seandainya sama saja kualitas ini sekolah negeri, makanya orang tua di sana berbayar, kualitasnya sama saja, lebih bagus mereka masuk ke sekolah negeri yang gratis. Ya, jadi memang sekolah-sekolah tertentu, sekolah swasta itu tak masalah. Itu pilihan yang masuk akal sebenarnya. Iya. Pak Henry, ini menarik Pak ya, kaitannya dengan merdeka belajar tadi ya. Kalau dulu Pak, ketika saya mungkin Bapak mungkin masih kecil, cita-cita kan kita tuh jadi dokter, jadi insinyur. Sekarang cita-cita anak-anak tuh berubah Pak. Jadi YouTuber, jadi gamers, jadi TikTokers gitu. Gimana Bapak melihat perubahan ini ya? Ya, ini memang kalau saya lihat ini memang fenomena zaman ini. Sekarang ini YouTubers itu menjadi miliarder. Jadi menjadi mereka tak bekerja jadi YouTuber saja, mereka sudah berpenghasilan tinggi. Tetapi ini sebenarnya hanya pilihan-pilihan sesaat bagi anak. Karena sekarang anak kaget setelah masuk ke dalam sistem IT ini, rupanya di dalam itu banyak celah-celah yang mereka bisa berekspresi, mereka bisa meluahkan minat-minat mereka. Tetapi ini saya rasa ini hanya sesaat. Tetapi pasti keinginan anak itu sendiri sesuai dengan cita-citanya. Kalaupun mereka ingin menjadi polisi, misalkan ingin menjadi dokter, tapi pilihan-pilihan yang lain ini merupakan tambahan sesaat. Saya banyak juga bertanya kepada anak-anak saat kunjungan sekolah, besok mau jadi apa? Mereka ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi dokter. Ini karena kondisi ya. Kondisi saat ini karena IT ini berkembang pesat, jadi mereka tertarik dengan hal-hal seperti itu. Tapi beberapa profesi itu nanti ke depan diramalkan akan tidak ada lagi Pak. Misalnya teller bank, orang tak penting lagi datang ke bank di handphone gitu. Karena kemajuan teknologi gitu. Artinya juga mempengaruhi cara pandang anak-anak sekarang Pak. Ya itulah tadi. Artinya memang prediksi ke depan memang seperti itu. Sekarang ini kita lihat, contoh misalkan kalau kita masuk ke parkir, ada yang sudah tidak ada orangnya lagi, sudah tidak ada manusianya lagi, ya kan? Tapi ke depan itu pasti akan terjadi. Makanya sekarang ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mulai berubah sistem pembelajaran dengan menggunakan IT ini. Paling tidak mengenal dulu apapun kejadian, apapun pekerjaan yang ada saat ini, ya kemungkinan akan berkurang jumlah orangnya dan akan menggunakan IT. Kembali soal teknologi digital ini Pak Henry. Tadi Bapak bilang sekarang guru-guru juga sudah lebih melek teknologi, tidak gaptek lagi, dia sudah mulai bisa membuat video untuk belajar. Dan ini kan semuanya kan membutuhkan satu jaringan internet Pak. Kemudian pertanyaan saya, apakah semua sekolah itu sudah dilengkapi sarana jaringan internet? Pada saat ini mereka dapat menggunakan dana BOS untuk pengadaan jaringan internet di sekolah. Jadi saya sampaikan hanya beberapa sekolah saja, terutama yang mungkin tidak memiliki jaringan, yang tidak mempunyai WiFi di sekolah. Tapi rata-rata di Kota Batam ini rata-rata memang sudah memiliki jaringan WiFi. Tapi mungkin keterbatasan istilahnya itu ya. Saya kalau penamaan ini saya tak paham. Ya mungkin karena siswa terlalu banyak menggunakan sehingga mungkin bisa lewat, bisa lambat gitu kan. Tapi rata-rata anak-anak memiliki paket sendiri di handphone pintarnya. Namun rata-rata sekolah sudah menyiapkan WiFi tersebut. Sebenarnya kan setiap sekolah kan bisa punya media sendiri Pak, namanya website. Apakah juga semua sekolah sudah punya website? Sekolah sudah punya website masing-masing. Iya, mereka sudah punya. Itu siapa yang mengisi Pak, mengupdate informasi guru kah atau siswa? Kalau di sekolah mereka punya yang kita sebut dengan operator sekolah.
Jadi operator sekolah ini memang mereka memiliki ilmu terkait dengan IT lebih lah. Makanya kita tunjuk mereka menjadi operator sekolah. Operator sekolah ini semua mereka lakukan terkait dengan update Dapodik, data pokok pendidikan. Ini kan harus diupdate dengan menggunakan sistem, dengan menggunakan internet. Jadi artinya itu memang saat ini yang bertanggung jawab di sekolah terkait dengan yang berhubungan dengan internet adalah operator sekolah. Di samping ya mungkin guru-guru yang baru mengenal, baru memahami juga ikut membantu sekolah di dalam meningkatkan kualitas IT di sekolah. Ya. Terkait tugas Bapak sebagai Kepala Dinas Pendidikan, tentu Bapak harus sering-sering berkomunikasi dengan kepala sekolah. Selain dengan juga mungkin suatu saat dengan orang tua siswa. Nah, khusus dengan kepala sekolah, apakah Bapak juga memanfaatkan teknologi, misalnya Zoom meeting sama kepala sekolah selama ini? Ya, rutin tuh. Jadi kita saat ini mulai dari sejak zaman pandemi kemarin, karena kalau kita mengumpulkan kepala sekolah itu kan, kalau TK sampai 416, SD sampai 374, gimana kita mengumpulkan, di mana ruang tersedia. Jadi memang kegiatan rapat-rapat yang berskala besar itu memang kami sering melakukan dengan menggunakan Zoom. Jadi artinya sekali kita mengadakan rapat, artinya itu semua sekolah bisa mengikuti. Cuman kadang-kadang memang rapat dengan Zoom ini kendalanya, ya kadang-kadang kan sering muncul di layar tapi dia sendiri entah kemana-mana. Ini yang kita harus beri pemahaman kepada kepala sekolah, agar pada saat kita melakukan rapat dengan virtual ini mereka betul-betul mengikuti. Tahu sendirilah kan, kadang-kadang kalau sudah rapat dengan menggunakan Zoom ini, kadang-kadang di layar sudah tidak ada lagi mukanya, kadang-kadang hanya on hidup saja, tapi mereka entah berada di situ atau tidak. Makanya kami kadang-kadang kalau sering rapat, kami harus sampaikan bahwasanya semua keberadaan di mana itu harus nampak di layar. Jadi jangan sampai layarnya ditutup, hilang. Nah, ini kendala biasalah kan, yang namanya kita manusia. Ya, kadang-kadang sambil ikut rapat, sambil juga bekerja yang lain, entah benar entah tidak ikut rapat, entah tahu entah tidak isi rapat. Tetapi ini sering kami lakukan karena mempermudah di dalam kita mengumpulkan dalam satu saat jumlah yang besar. Pak, ini saya perlu tanya ke Bapak ini. Saya dari kecil dan sampai sekarang saya menulis, dan itu jadi profesi saya sebagai wartawan. Itu yang ngajari saya guru, Pak. Ini pertanyaan saya sekarang, kenapa guru seperti malas menulis itu? Padahal bagi guru itu selain untuk credit point, untuk naik pangkat, untuk naik golongan, itu kan perlu menulis. Kenapa Pak ini? Ya, memang kita orang Indonesia ini terkenal malas membaca. Itu aja. Mereka malas membaca, pasti mereka sulit menulis. Jadi ini merupakan hal yang menjadi dasar bagi kita warga negara Indonesia. Saya rasa seperti itu. Tetapi saat ini memang dengan seperti disampaikan oleh Pak Sokrates tadi terkait dengan menulis ini bisa menjadi dasar di dalam menyusun kenaikan pangkat. Sekarang ini sudah mulai guru-guru hobi menulis. Mereka punya komunitas-komunitas. Apakah komunitas MGMP? MGMP itu adalah musyawarah guru mata pelajaran. Itu singkatan dari MGMP. Kadang-kadang mereka punya MGMP IPA, punya MGMP Bahasa Indonesia, punya MGMP Matematika. Nah, mereka sudah mulai mau tidak mau harus menulis, karena ini merupakan bagian dari syarat mereka dalam kenaikan pangkat. Kita juga sering melaksanakan kegiatan belajar menulis ini dengan pihak-pihak luar. Tapi memang dengan Pak Sokrates memang kalau seandainya ada kesempatan kita berikan kepada guru-guru kita bagaimana teknik cara menulis dengan baik. Mereka sudah banyak juga menghasilkan buku-buku, walaupun sekedar bukunya kadang-kadang buku bagaimana sistem memberi pelajaran dengan baik. Itu sudah alhamdulillah. Kadang-kadang ada yang buku pantun, buku masak, kumpulan daripada, tapi itu terserahlah bagian daripada mereka, paling tidak melatih mereka sudah mulai berani mau menulis.
Ini harap ya kalau seandainya ada kerjasama nanti dengan Pak Suprates, Ya. kita bisa kumpulkan guru-guru bagaimana memberikan teknik bagaimana cara menulis dengan baik kepada mereka supaya mereka juga memiliki bekal untuk bisa menulis dan pada akhirnya juga keuntungan untuk mereka di dalam dasar syarat untuk kenaikan pangkat berikutnya. Ya memang benar Pak. Banyak orang bukan lupa menulis tapi mungkin tidak menyadari otak dengan mulut itu dekat Pak. Jadi ngomong itu lebih mudah dan otak dengan tangan itu jauh. Jadi memang perlu keterampilan khusus untuk menulis. Aduh, terima kasih banyak Pak Henry Alwan dan ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa nanti kita ngobrol lagi Pak untuk beberapa bulan ke depan melihat dan mengevaluasi sekolah penggerak ini. Dan kami juga ingin membantu apa yang bisa kami bantu dalam kemampuan kami sebagai jurnalis, baik di menulis, foto, video, karena tim kami ini memang teman-teman yang berpengalaman dan punya jam terbang yang lebih dari cukup untuk memberi pengetahuan atau berbagi pengetahuan dengan para guru dan siswa. Terima kasih Pak Henry atas waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi dan semoga dunia pendidikan Batam tetap teratas di Kepulauan Riau. Terima kasih Pak.